Nah, setelah keluar dari gerbang tol, ini kita ambil terminal 1 untuk keberangkatan domestik. Nah, kalau terminal 2 itu untuk keberangkatan internasional. Jadi bedanya terminal 1 sama terminal 2 di situ. Nah, untuk terminal 1 itu dibagi lagi menjadi 3, terminal 1A, 1B, dan 1C. Nah, untuk 1A itu ada 3 maskapai seperti Garuda Indonesia, Citylink, dan Pelita Air. Cuman kadang-kadang di beberapa boarding pass itu kurang update, jadi biasanya Lion itu keterangannya 1A, padahal harusnya kan di 1C. Nah, sedangkan untuk terminal 1B itu ada 5 maskapai seperti AirAsia, Sriwijaya, Nam Air, Super Airjet, dan Wings Air. Dan itu tertera jelas di tiap papan di masing-masing terminal, jadi bisa dilihat aja, jangan sampai salah. Karena kalau salah jalannya lumayan jauh sih. Nah, sedangkan untuk terminal 1C itu untuk maskapai Lion Air dan Batik Air. Nah, ini papan yang aku maksud yang tiap terminal itu ada keterangannya, jadi bisa dibaca aja. Nah, setelah turun dari kendaraan, ini kita lurus aja masuk ke area bandara khusus untuk counter check-in di terminal 1C. Nah, teman-teman bisa lihat aja di videonya. Ini kita jalan terus ke depan. Nah, di bagian sini juga kita bisa lihat ada check-in counter tiap maskapai, bisa dilihat di papannya itu, bisa dibaca. Nah, untuk terminal 1C itu berarti kita langsung masuk aja di bagian ini. Ini kita liatin aja tiketnya kita, nanti disuruh masuk. Nah, ini dia counter check-in untuk terminal 1C khusus untuk maskapai Lion Air dan Batik Air. Nah, ini untuk yang kalau teman-teman mau check-in mandiri yang nggak punya bagasi. Jadi cetak boarding pass-nya itu langsung di mesin check-in mandiri itu, jadi nggak perlu antri lagi. Nah, kalau teman-teman misalnya punya bagasi, berarti teman-teman harus antri dan usahakan datang lebih awal dari jam keberangkatannya biar kita antrinya itu lebih tenang dan gak buru-buru. Selain itu, kita juga harusnya sudah check-in di website maskapai yang akan kita gunakan biar pada saat check-in di counter itu bisa lebih cepat. Tapi kalaupun misalnya kita belum check-in di website, nanti dibantu sama pegawai di counter check-innya. Cuman agak sedikit memang lebih lama. Tapi ya it's okay buat teman-teman mungkin yang belum tahu atau lupa, itu tetap bisa dibantu sama pihak pegawai di counter check-in. Nah, setelah kita udah dapat tiket printan atau boarding pass yang sudah di print dan kita juga udah letak bagasi, ini kita lanjut aja ke sisi sebelah kiri dari counter check-in yang tadi. Kita jalan terus, di tiap papan pengumuman di atas juga ada keterangannya. Nah, untuk pemeriksaan keamanan itu di bagian atas atau di lantai 2. Ini kita lurus aja terus. Nah, ini yang aku maksud untuk counter check-in di terminal 1B. Dan memang lagi kosong karena pada saat itu mungkin belum ada jadwal penerbangan, jadi mungkin masih kosong. Nah, ini kita jalan terus aja. Nah, di bagian papan penunjuk arah di atas pemeriksaan keamanan itu panahnya agak ke kiri, agak serong ke kiri, berarti nanti kita juga agak serong ke kiri, jadi nggak lurus ya. Nah, ini kita ambil bagian arah ke kiri yang arah naik ke lantai 2 di atas. Itu juga ada keterangan di sana. Terus di bagian sebelah kiri juga ada keterangan. Nah, untuk pemeriksaan keamanan itu kita naik eskalator ataupun tangga ke atas. Nah, dari sini kita percepat aja videonya. Pokoknya kita naik ke lantai 2. Nah, nanti setelah naik ke lantai 2 itu ada lagi papan penunjuk arah, keterangannya di atas bisa dibaca. Jadi sangat mempermudah kita, jadi nggak akan tersesat. Nah, ini ada tulisannya pemeriksaan keamanan dan ruang tunggu, itu kita belok ke kanan. Nah, ini kita scan barcode yang ada di boarding pass-nya kita. Kemudian kita masuk di area untuk pemeriksaan keamanan atau security check. Nah, di sini kita memperlihatkan tiket pesawatnya atau boarding pass yang tadi di print di bawah. Nah, setelah masuk di pemeriksaan keamanan, karena kebetulan di sini kita nggak boleh nge-record, jadi pokoknya kita masuk aja pemeriksaan barang bawaannya kita. Selanjutnya, setelah itu kita langsung masuk di ruang tunggu.
Nah, di sini kita bisa cari gate sesuai dengan gate yang ada di boarding pass. Nah, untuk gate 1 sampai 5 itu di sisi sebelah kiri dan gate 6 sampai 15 itu di sisi sebelah kanan. Nah, karena kebetulan aku gate 12, jadi aku ambil arah yang ke kanan. Nah, ini kita jalan aja. Jadi usahakan kalau misalnya teman-teman ada jadwal keberangkatan, usahakan datang lebih awal karena kebetulan tiap gate ini jaraknya lumayan jauh. Jadi biar nggak lari-lari atau biar nggak buru-buru, jadi teman-teman bisa datang lebih cepat dari waktu keberangkatan. Nah, ini kita jalan aja. Kalau misalnya juga teman-teman mau menggunakan fasilitas eskalator yang ada di sisi sebelah kiri bisa, atau kalau misalnya mau jalan juga sekalian olahraga juga bisa. Ini kita cari aja gate-nya dan sisa menunggu di ruang tunggu yang disediakan sama pihak bandara. Nah, sambil jalan kita juga bisa lihat di papan informasi ini mengenai kode pesawat kita dan tujuan, apakah jadwalnya sesuai atau delay, itu ada di papan informasi ini. Jadi kita bisa sambil lihat sambil jalan juga mencari gate yang sesuai dengan yang tertera di boarding pass sambil menunggu jadwal keberangkatan. Selain itu, kita juga bisa menikmati berbagai fasilitas yang telah disiapkan oleh pihak bandara, mulai dari tempat makan, kamar kecil atau toilet, tempat beribadah, ruang menyusui, atau berbagai fasilitas-fasilitas lain yang kita perlukan sambil menunggu jadwal keberangkatan. Jadi kalau kita nggak buru-buru, kita bisa menikmati semua fasilitas-fasilitas ini dengan lebih santai. Nah, ini videonya kita percepat aja karena memang gate-nya itu masih lumayan jauh. Ini baru gate 10, sedangkan kita ada di gate 12. Jadi emang ngos-ngosan banget. Ini jalan santai aja, kita ngos-ngosan, apalagi kalau teman-teman harus lari-lari untuk mencari gate karena mepet dengan jadwal keberangkatannya. Nah, setelah sampai di gate-nya, kita bisa cari tempat duduk dulu buat istirahat sambil menunggu jadwal keberangkatan. Karena kebetulan di sini jadwal keberangkatan aku masih lama, jadi aku bisa duduk lebih santai dulu. Kalau misalnya teman-teman lapar atau mau makan, bisa cari tempat makan. Atau kalau misalnya mau ke toilet, bisa ke toilet dulu. Dan jangan lupa barang bawaannya juga dibawa, jadi jangan ditinggal. Nah, sembari menunggu jadwal penerbangannya kita, jangan lupa juga untuk terus memperhatikan jadwalnya, apakah dimajukan, apakah delay, atau apakah gate-nya dipindah. Karena aku ini gate-nya itu dipindah dari gate 12, itu dipindah lagi ke gate 8. Jadi ini kita harus pindah gate lagi, dan memang itu cukup melelahkan, jadi memang kita harus selalu memperhatikan setiap pengumuman yang ada di papan pengumuman. Nah, ini kita antri untuk pindah ke gate 8 dan memang itu kayaknya penumpangnya memang lumayan banyak, dan untuk pesawatnya juga pesawat besar. Nah, dari gate 8 itu kita harus jalan lagi sampai ke gate 1. Jadi ini videonya aku percepat aja karena emang lumayan sangat-sangat jauh. Dan itu sangat-sangat menguras energi, jadi jangan lupa untuk makan terlebih dahulu kalau punya banyak waktu. Nah, ini setelah sampai di ujung, kita langsung jalan aja untuk terus masuk ke dalam pesawat. Nah, setelah kita masuk dalam pesawat, kita bisa mencari nomor kursi yang sesuai dengan yang tertera di boarding pass-nya kita dan menyimpan barang bawaannya kita di kabin pesawat yang telah disediakan. Jadi sekian video kali ini, jangan lupa like, share, and subscribe, and thanks for watching. See you in my next video.